Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Melinda Stefani Harefa, dosen pada program studi Administrasi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas HKBP Namangsen, dengan NIDN 0119059102. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah dalam bidang perpajakan, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Saat ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya terapkan di dalam kampus pada saat perkuliahan dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai 2 dengan kode AP174134, merupakan mata kuliah wajib dan bobot juga SKS. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan teknik pengajaran yang saya terapkan di dalam kelas, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah ini, luaran yang diharapkan, dan mode pembelajaran dari mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai 2. Pajak Pertambahan Nilai 2 memberikan kerangka pada mahasiswa untuk memahami, mengikuti perkembangan, serta mengetahui perubahan peraturan perpajakan, khususnya peraturan perpajakan PPN dan PPNB. Mata kuliah ini membahas tentang penentuan objek dan subjek pajak, dasar perhitungan PPN, tarif dan saat berutang PPN, faktur PPN, nota retur, pemungut PPN, fasilitas pajak dan mekanisme pengkreditan pajak masukan, serta penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPNBM. Dengan mengikuti mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan pertama, mampu menjelaskan perkembangan dunia perpajakan di Indonesia dan ketentuan dasar dari pajak pertambahan nilai. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pajak pertambahan nilai. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan faktur pajak, e-faktur, dan pengkreditan pajak masukan. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pemungut PPN. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan PPN atas kegiatan tertentu dan industri tertentu. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan fasilitas PPN dan PPNBM. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan pengisian SPP masing PPN. Untuk bisa mencapai kemampuan ini, maka mahasiswa akan diberikan topik-topik selama 14 kali pertemuan perkuliahan secara offline. Adapun topik-topik yang dibahas selama 14 kali pertemuan adalah: pertama, overview perpajakan di Indonesia dan ketentuan dasar PPN. Kedua, objek dan subjek PPN. 3. Dasar pengenaan pajak, tarif, dan saat serta tempat berutang PPN. 4. Faktur pajak dan permasalahannya. 5. E-faktur dan sanksi administrasi terkait faktur pajak. 6. Pengkreditan pajak masukan. 7. Pemungut PPN.
Untuk pertemuan ke-8 membahas tentang PPN kurang atau lebih bayar. Pertemuan ke-9 membahas PPN atas kegiatan dan industri tertentu. Pertemuan ke-10 membahas pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Pertemuan ke-11 membahas fasilitas PPN dan PPNBM. Ke-12, restitusi dan konfirmasi PPN. Pertemuan 13, pelaporan dan penyetoran SPT masa PPN dan PPNBM. Dan pada pertemuan ke-14 akan membahas kasus-kasus terkait PPN dan PPNBM. Nah, setelah kita mengetahui gambaran singkat tentang mata kuliah pajak pertambahan nilai 2 yang saya ambil, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya terapkan di dalam kelas dengan menerapkan metode DIA. Yang pertama, D, delivery. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Ada 2 strategi yang saya terapkan dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Strategi yang pertama, saya menggunakan peraturan-peraturan terbaru tentang perpajakan dan menggunakan buku ajar. Untuk peraturan-peraturan terbaru tentang perpajakan, saya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan untuk buku ajar, saya menggunakan buku karangan Untung Soekardi dengan judul Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Strategi yang kedua adalah dengan memberikan case study di kelas pada setiap pertemuan. Case study akan dibahas secara berkelompok dan hasil pembahasan kelompok akan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Dan presentasi ini saya tentukan secara acak. Saya yakin penerapan cara ini efektif untuk membuat mahasiswa selalu mempersiapkan diri pada setiap pertemuan, karena setiap kelompok memiliki probabilitas yang sama untuk maju mempresentasikan hasil pembahasan setiap kelompoknya. Teknik pengajaran yang kedua yaitu I, interaction. Interaction merupakan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan mahasiswa. Yang pertama, di dalam kelas saya selalu mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan pertanyaan, juga memberikan pendapat tentang materi yang sedang dibahas, memberikan pendapat tentang isu-isu yang terkait dari materi yang sedang dibahas, sehingga terjalin komunikasi 2 arah yang baik di dalam kelas. Yang kedua, saya memanfaatkan grup WA sebagai media untuk berdiskusi dengan mahasiswa di luar jam perkuliahan. Ketiga, saya memanfaatkan Google Classroom untuk membagikan materi perkuliahan kepada mahasiswa sekaligus sebagai media untuk mengumpulkan home assignment yang telah saya berikan kepada mahasiswa. Zoom dan Google Meet saya gunakan untuk melakukan diskusi langsung kepada mahasiswa di luar jam perkuliahan. Teknik pengajaran yang ketiga yaitu assessment. Assessment yaitu bagaimana saya melakukan penilaian kepada setiap mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya wajib menjelaskan rencana pembelajaran semester, juga wajib melakukan kontrak perkuliahan antara dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan ini akan tertuang item-item penilaian yang saya lakukan yang merujuk pada penilaian yang telah ditetapkan oleh universitas. Dengan menyampaikan kontrak perkuliahan dan item penilaian ini, maka mahasiswa telah lebih dulu mengetahui apa saja
item-item yang akan saya nilai, dan ini akan membuat mahasiswa untuk mengatur strategi perkuliahannya, sehingga perkuliahan yang dijalani dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Berikut ini adalah skema penilaian yang saya telah tentukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh universitas. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai 2 secara offline. Selamat pagi adik-adik. Oke, hari ini kita akan masuk tentang pokok pembahasan ketentuan dasar PPN. Nah, yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini yang pertama tentang sejarah PPN. Yang kedua, karakteristik dari PPN itu sendiri. Kemudian kita singgung dasar hukumnya. Dan kita akan melakukan praktes dan postes. Seperti biasa ya. Oke, sebelum saya menjelaskan ini dan kita berdiskusi tentang sejarah PPN, karakteristik PPN, dasar hukumnya, kita mulai dulu dengan praktek. Setuju? Oke, silahkan buka Kahoot. Oke, silahkan Joy. Oke, silahkan Joy. Oke, silahkan pilih jawabannya. PPN dapat dihitung dengan rumus pajak masukan dikurang pajak keluaran. Benar atau salah? Oke, kita lihat yang tertinggi Rade. Tepuk tangan untuk Rade. Yang kedua Kiki, mana Kiki? Oh, Christine. Oke, yang ketiga Dede. Oke, tadi kita sudah ada praktes, jadi kita mau bahas ya. Kita diskusikan sebenarnya jawaban yang benar itu apa, kan gitu. Oke, yang pertama tentang sejarah PPN. Nah, menurut kalian dulu, menurut kalian sebelum pajak pertambahan nilai ditentukan tarifnya 10%, 11%. Nah, menurut kalian itu nggak ada cikal bakal? Ada. Oke, silakan Raden. Jadi Bu, cikal bakal PPN itu dulu kenapa bisa tambah? Karena dulu kan masih DP1, sekarang sudah menjadi PPN. Dan tarif dari dulu yang hanya 10% sekarang jadi 11%. Itu sebabnya? Itu sudah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan. Undang-undang harmonisasi perpajakan. Oke, terima kasih Raden. Oke, jadi di awal ini dinamakan pajak pembangunan, disingkat dengan PB1. Nah, di awal itu pajak PB1 ini dikenakan atas rumah makan. Jadi kalau kamu makan di restoran itu kan dikenakan pajak restoran. Jadi kalau kamu makan akan ada struknya ya. Nah, di situ tertera PB1. Kemudian di tahun 1950 muncullah peraturan pajak peredaran disingkat dengan PPE. Tapi ini tidak bertahan lama, hanya 9 bulan sejak diberlakukannya pajak peredaran ini. Nah, kalau pajak peredaran ini pajak atas apa? Nah, kalau pajak peredaran pajak atas pemakaian barang umum. Konsepnya hampir sama seperti PPN. Jadi pajak atas barang yang kamu beli, kamu pakai dan habis pakai. Misalnya beli sepeda motor kan gitu, dikenakan pajak peredaran untuk tahun 1950. Nah, kemudian berubah lagi peraturannya jadi pajak penjualan. Nah, pajak penjualan disingkat dengan PPN. Tapi ingat, inilah perbedaan pajak pertambahan nilai dengan pajak penjualan. Kalau PPN dia udah besar semua ya. Nah, kalau pajak penjualan hampir sama juga konsepnya dengan PPN. Nah, inilah ketiga hal ini dari PP1 ke PPN berubah lagi menjadi pajak penjualan. Nah, sekarang itulah yang kita kenal dengan pajak pertambahan nilai.
Nah, seperti yang disampaikan Rade, tadi kan tarifnya sebelum 1 April 2021, ya kan? Tarifnya berapa persen? 10%. Itu ya. Nah, tarifnya 10%, sekarang tarifnya sudah 11%. Oke. Nah, tadi di pertanyaan ada tuh menurut golongannya, ya kan? Menurut golongannya, PPN itu termasuk pajak apa? Ayo. Apa? Pajak? Pajak tidak langsung. Oke. Ada jawaban lain? Menurut golongannya. Ayo. Menurut golongannya, pajak pertambahan nilai itu masuk di mana? Pajak tidak langsung, pajak langsung, atau pajak subjektif, pajak objektif, atau pajak pusat, atau pajak daerah? Ayo. Nah, pajak bagi atas 3 ya. Yang pertama menurut golongannya, ya kan? Kemudian menurut sifatnya, itu ya. Yang ketiga menurut pemungut. Oke, kalau menurut pemungut lah dulu. Pajak dibagi 2, pusat dan daerah. Oke, thank you Will. Ini ada pajak pusat dan daerah. Oke, nah gini, kalau pajak restoran, tadi pajak restoran disingkat dengan PB1. Pajak restoran itu dipungut oleh siapa? Daerah. Pertanyaan selanjutnya, kalau pajak pertambahan nilai dipungut oleh siapa? Pusat. Oke. Paham ya perbedaannya? Kemudian menurut golongannya dan menurut sifatnya. Kalau menurut golongannya, menurut Ayu, sip pajak langsung dan tidak langsung. Berarti menurut sifatnya subjektif dan oke, ada yang bisa menjelaskan apa itu pajak langsung dan pajak tidak langsung? Ayo, siapa? Pajak langsung contohnya apa? PP? Pajak penghasilan. Oke, kalau contoh pajak tidak langsung itu tadi PPN. Oke, kalau pajak langsung itu konsepnya seperti ini. Pajak langsung itu dikenakan atas penghasilan yang kamu terima, kan? Ya kan? Nah, sedangkan kalau pajak tidak langsung itu dikenakan atas pembelian barang atau penyerahan jasa yang kamu lakukan, kan gitu. Oke, pajak subjektif. Kalau pajak subjektif, pajak dikenakan dengan melihat siapa subjek pajaknya. Sedangkan kalau pajak objektif yang dilihat objek pajak. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini karakteristik dari PPN. Nah, yang pertama, karakteristik dari PPN itu dia pajak tidak langsung. Oke, dia pajak tidak langsung. Yang pikul pajaknya siapa? Konsumen akhir. Itu ya. Nah, yang kedua itu pajak atas konsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak, tapi ingat di dalam daerah pabean. Oke, bukan di luar daerah pabean. Pertanyaan saya, daerah pabean kita dari mana ke mana? Dari Sabang sampai Merauke keseluruhan Indonesia. Sama nggak tarif PPN di Sumatera Utara dengan di Jawa Selatan? Sama, itu ya. Kemudian yang ketiga, pajak ini bersifat netral. Apa maksudnya bersifat netral? Ayo, silakan Dede.
Yang membuat PPN yang bersifat netral itu ya PPN ini tidak melihat subjeknya, di mana PPN tidak memandang kaya ataupun miskin. Misalnya salah satu orang pegawai dia membeli roti, harga rotinya itu 20.000, maka tarif yang dikenakan misalnya 11%, maka jumlah harga rotinya itu 22.200. Begitu juga yang dikenakan pada pembeli yang lain yang maupun itu bukan pegawai, misalnya pedagang membeli roti itu tarifnya juga sama 22.200. Oke, artinya bersifat netral, tidak melihat pekerjaan si A apa, pekerjaan si B apa. Yang penting kamu beli roti yang sama, harganya pasti sama. Oke. Oke, yang terakhir, karakteristiknya dia pajak objektif didasarkan pada objeknya. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan? Bisa kita lanjutkan? Oke, di sini saya mau jelaskan alur dari PPN itu. Oke, mari kita buktikan. Kita buktikan ya. Coba lihat di sini. PPN yang ditanggung oleh konsumen akhir sebesar 1.760. Tadi rumusnya apa? PPN sama dengan PK dikurang PN. Nah, kita lihat berapa PPN dari supplier ke pabrikan. Lihat ya. Di sini pabrikan menanggung pajak masukan tidak? Ada kan? Begitu dia beli dari sisa supplier, ya kan? Jadi begitu dia beli dari sisa supplier, pajak masukannya berapa? 880. Oke, kemudian begitu lihat selisih antara pabrikan dengan distributor. Ini ya, antara pabrikan dengan distributor. Coba dari sini, pajak keluaran sebesar 1.100. Nah, kemudian pajak masukannya berapa? 880. 1.100 dikurang 880 berapa? 220. Oke, lanjut. Dari distributor, dia kan pajak masukannya 1.100. Pajak keluarannya berapa? 1.320. Selisihnya berapa? 220. Berarti PPN dari distributor ke agen berapa? 1.320 dikurang 1.100. Nilainya berapa? 220. Oke. Kemudian dari agen ke minimarket, pajak masukan agen berapa? 1.320. Pajak keluarnya berapa? 1.650. Selisihnya berapa? 330. Yang terakhir dari minimarket ke konsumen berapa? 1.650 dengan 1.760. Selisihnya berapa? 110. Coba tambahkan. 880 ditambah 220 ditambah 220 ditambah 330 ditambah 110. Nilainya berapa? 1.760. Terbukti kan PPN-nya sebesar 1.760. Kamu mau langsung kalikan ini, yang ini 16.000 dikali 11% hasilnya berapa? 16.000 dikali 11%, 1.760. Dengan perhitungan yang manual yang satu-satu tadi berapa? 1.760. Berarti terbuktilah rumusnya apa? PPN sama dengan pajak keluaran dikurang pajak masukan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan dasar hukum dari PPN itu sendiri. Oke, dasar hukumnya yang pertama, dasar hukum yang pertama sekali dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengaturan PPN tarifnya seperti itu ya, itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Itu dasar hukum yang pertama. Kemudian di tahun 1994 ada lagi peraturan yang terbaru, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Kemudian ada perubahan yang ketiga di tahun 2000. Ada Undang-Undang Nomor 18 sampai nanti di tahun 2021. Inilah yang kita kenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Tapi ingat, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
perpajakan tidak hanya mengatur tentang PPN, dia juga mengatur tentang PPh. Nah, kalau di PPN kan dia atur nih tarifnya dari 10% menjadi 11%. Oke. Kalau untuk PPh yang diatur oleh harmonisasi perpajakan apa? Tarifnya diatur, kemudian PTKP berubah? PTKP berubah? Berubah. Oke, ada lagi yang lain? Lapisannya berubah? Awalnya berapa? Oh, sampai 50 juta. Lapisan pertama, lapisan kedua yang sekarang berapa? 60 juta. Oke. Nah, inilah dia peraturan yang terakhir. Ada di soal ya. Tadi nomor 7. Ingat ya, bukan nomor 8. Kuncinya pertama ingat, tahun berapa dikeluarkan peraturan terbaru? Itu kuncinya. Tahun 2021. Berlaku mulai 1 April. Adakah tarif yang berubah setelah ini? Ada. 2025. Ya kan? Dari 11% jadi 12%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, mari kita proses. Oke, silakan buka kartu. Mulai? Oke. Hati-hati ya. Oke. Kita lanjutkan. Berdasarkan sifatnya, PPN termasuk pajak objektif. Itu benar atau salah? Ayo. Benar atau salah? Tadi sudah kita bahas. Jawabannya? Benar. Berdasarkan sifatnya, PPN termasuk pajak objektif. Oke, mari kita lihat siapa nilai 3 tertinggi. Oke, yang pertama Rio. Rio, ayo Rio. Yang pertama Rio. Tepuk tangan dong untuk Rio. Yang kedua Dewi. Dewi, mana Dewi? Oke, Dewi. Yang ketiga Dita Sonia. Dita masuk. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baiklah, kami kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Silakan dibaca materi untuk pertemuan selanjutnya sesuai dengan RPS yang telah saya berikan. Salam sehat selalu, sampai jumpa minggu depan.